Tanyakan pada diri Anda, siapa gelandang Inggris terbaik dalam 20 tahun terakhir? Kita akan mengenang dan menceritakan kepada generasi berikutnya tentang kemampuan serba bisa Steven Gerrard yang luar biasa, rekor mencetak gol yang menakjubkan, dan ketepatan waktu lari Frank Lampard, serta kehebatan teknis Paul Scholes dalam menciptakan dan mencetak gol. Tetapi ada gelandang lain yang pantas mendapatkan tempatnya di antara para legenda ini. Seorang pemain dengan kemampuan passing yang luar biasa dan kemampuan untuk mengatur jalannya pertandingan dengan permainan posisinya dan kecerdasannya yang telah diremehkan, kurang diapresiasi, dan diabaikan terutama di level internasional. Meskipun dia bukan pemain yang sering menjadi sorotan dengan gol-gol jarak jauh ke sudut atas gawang atau menduduki puncak daftar pencetak gol atau pemberi assist, namun dia selalu membuat semua orang kagum dengan kemampuannya. Dia membuat permainan terlihat begitu sederhana, tidak hanya memberikan umpan yang tepat, tetapi juga memahami pentingnya rekan setimnya menerima bola dengan pesan agar mereka tidak perlu mengubah langkah atau agar mereka tahu persis di mana lawan mereka berada, dan dia adalah Michael Carrick. Michael Carrick showed a real calmness and composure to the winner here. And they got it! Surely! Michael! And another great show from Manchester United. Michael Carrick! Yes! Sir Alex Ferguson mungkin pernah mengejutkan fans MU ketika ia menjadikan Carrick sebagai suksesor Roy Keane yang merupakan jantung Old Trafford yang kuat, tangguh, dan dominan. Keane adalah pemimpin yang vokal di lini tengah, meninggalkan posisi yang sangat sulit untuk diisi. Sedangkan Carrick sangat berbeda, dia tenang, terkendali, dan terukur, kualitas utama untuk seorang gelandang bertahan modern. Lahir di Wallsend, North Tyneside, dan tumbuh sebagai penggemar Newcastle United. Mengingat kecintaan kota itu pada klub tersebut, tidak mengherankan jika Carrick akhirnya menjadi pencinta sepak bola sejati. Ia mulai bermain untuk Wallsend Boys Club pada usia 4 tahun, di mana selalu ada pertandingan untuk semua usia. Meskipun ia mungkin ingin bermain untuk klub kota kelahirannya, tapi Carrick menolak tawaran mereka untuk bergabung dengan akademi dan lebih memilih untuk bergabung dengan akademi West Ham. Hal itu menjadi tantangan bagi Carrick baik di dalam maupun di luar lapangan dengan kehidupan yang sangat berbeda di London, yang disertai kesulitan karena harus menggantikan beberapa pemain berbakat di lini tengah West Ham. Pada musim 1999-2000, Carrick pun mulai masuk tim utama West Ham. Namun pada musim yang sama, ia justru dipinjamkan terlebih dahulu ke Swindon Town dan Birmingham City, sebelum akhirnya kembali pada musim panas tahun 2000. Setelah peminjaman itu, Carrick kemudian menjelma menjadi salah satu pemain paling diandalkan oleh kubu West Ham. Hal itu terjadi pada musim 2000-2001, ia bahkan tampil sebanyak 41 kali di semua kompetisi. Itu adalah musim pertama dari 4 musimnya di tim utama, meski bintang utama mereka kala itu adalah Joe Cole, yang merupakan sobat kental Carrick. Namun West Ham tidak bisa hidup tanpa Carrick. Meski hampir tampil di semua pertandingan untuk West Ham di musim itu, namun Carrick hanya mampu mencetak 1 gol. Dan satu-satunya gol itu terjadi dalam hasil imbang 1-1 di kandang melawan Aston Villa pada 9 Desember 2000. Penampilan gemilangnya itu membuat Carrick mendapatkan kontrak baru yang membuatnya tetap di Upton Park hingga tahun 2005. Lalu, pada 20 April 2001, ia pun dinominasikan untuk penghargaan pemain muda terbaik PFA bersama rekan setimnya Joe Cole. Namun penghargaan tersebut akhirnya dimenangkan oleh gelandang Liverpool, Steven Gerrard.
Semusim kemudian, Carrick tampil sebanyak 32 kali untuk The Hammers dan mencetak 2 gol. Namun di musim ketiganya, tepatnya pada musim 2002-2003, menjadi yang terkelam bagi Carrick. Bagaimana tidak, karena di musim itu West Ham terdegradasi dari Liga Primer yang membuatnya begitu frustasi. Meskipun perasaannya campur aduk, namun ia tetap bertahan dengan klubnya tersebut, bersama dengan rekan setimnya Joe Cole, Frederick Kanute, dan Jermaine Defoe. Akan tetapi, semua berubah ketika West Ham kalah di final playoff pada musim 2003-2004. Kegagalan untuk kembali ke Liga Premier membuat Carrick akhirnya ingin meninggalkan West Ham untuk bergabung dengan tim papan atas. Namun ia tetap ingin tinggal di London, yang membuatnya memilih bergabung bersama Tottenham Hotspur sebagai pelabuhan selanjutnya. Kesepakatan tercapai antara West Ham dan Tottenham untuk transfer Carrick terjadi pada tanggal 20 Agustus 2004 dengan harga sekitar 3,5 pound. Di sana ia diberi nomor punggung 23 dan melakukan debutnya untuk Tottenham pada tanggal 18 Oktober sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 1-0 di Portsmouth. Namun pelatih Spurs kala itu, Jacques Santini, sering mencadangkannya, yang membuat begitu banyak spekulasi media bahwa Carrick dibeli oleh direktur sepak bola Tottenham, Frank Arnesen, bukan Santini. Namun, setelah kepergian Santini dan penunjukan manajer baru Martin Jol, ia segera muncul sebagai starter reguler di lini tengah. Penampilan penuh pertamanya untuk Tottenham juga merupakan pertandingan pertama Jol sebagai pelatih klub, yaitu saat bertandang ke Burnley di Piala Liga pada 9 November. Selama pertandingan itu, ia memberikan assist untuk gol Robbie Keane yang membawa mereka menang 3-0. Pada 18 Desember, ia menampilkan performa yang berpengaruh dalam membantu Tottenham meraih kemenangan 5-1 di kandang melawan Southampton. Carrick kemudian mengakhiri musim 2004-2005 dengan 29 penampilan liga, tetapi gagal mencetak gol. Di musim itu, mereka juga hanya mampu finish di posisi ke-9, membuat Spurs gagal mendapatkan tempat di Piala UEFA. Kurang lebih 2 musim Carrick bermain bersama Spurs, yang akhirnya menarik perhatian pelatih terbaik kala itu, yakni Sir Alex Ferguson. Bergabung pada musim panas 2006 dengan harga 14 juta pound, Carrick menjadi pemain termahal ke-6 bagi klub pada saat itu, namun ia tidak gentar. Lebih penting lagi, Carrick punya andil dalam membantu MU keluar dari masa krisis. Pada musim panas saat ia tiba, klub tersebut berada dalam kondisi lesu, bahkan ketika para rival di sekitar mereka semakin kuat. Mereka gagal memenangkan 3 gelar Liga Premier terakhir. Sementara mereka juga mengalami kesulitan di kompetisi kontinental. Selain kepergian Keane, Ruud van Nistelrooy juga pindah ke Real Madrid karena hubungannya dengan Ferguson memburuk hingga tak dapat diperbaiki lagi. Para penerusnya dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak, Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo, juga pernah terlibat perselisihan terkenal di Piala Dunia 2006 yang menyebabkan ketegangan. Ada juga kekosongan besar di lini tengah yang tidak bisa segera diatasi setelah kepergian Keane di pertengahan musim pada November 2005. Ferguson memandang Carrick sebagai solusi potensial mengisi kekosongan tersebut. Meskipun para fans gagal melihatnya pada saat itu, karena gaya bermainnya berbeda dari pemain Irlandia yang lebih condong ke kasar dan gelandang bertahan tangguh lainnya di Liga Premier saat itu, seperti Patrick Vieira yang juga lebih condong menggunakan kekuatan fisik. Gelandang lain seperti Claude Makelele mungkin merupakan contoh utama gelandang bertahan di Inggris pada saat itu, dengan permainan yang bergeser dari pemain bertahan seperti Vieira dan Keane. Tetapi pemain Inggris itu tidak kalah hebat dalam melakukan intersepsi, meskipun ia tidak memiliki mobilitas seperti bintang Chelsea tersebut. Namun dalam hal permainan umpan, hanya sedikit yang mampu menandingi kemampuan distribusinya dari lini belakang. Pep Guardiola melihatnya, meskipun para penggemar di seluruh negeri tidak.
Mungkin bisa dibilang ia hampir sama dengan peran seorang Sergio Busquets yang menjadi poros dari trio lini tengah yang telah mendominasi Barcelona dan Spanyol. Mengendalikan tempo tepat di depan garis pertahanan, memungkinkan Xavi dan Andres Iniesta untuk menciptakan keajaiban di lini depan. Inilah trio lini tengah yang sempurna. Busquets sendiri merupakan bagian yang kurang disorot dari tim Barcelona yang memecahkan rekor di bawah asuhan Guardiola. Tetapi sang manajer tahu nilainya lebih baik daripada siapapun. Oleh karena itu, pujian tertinggi diberikan Guardiola ketika ia menyebut Carrick sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik yang pernah dilihatnya dalam beberapa tahun terakhir, setara dengan Busquets dan Xabi Alonso. Benar saja, kehadiran Carrick menjadi titik balik kejayaan Manchester United di Eropa maupun di kompetisi domestik. Dengan singkat ia menjadi tulang punggung lini tengah The Reds, ia mengatur permainan dengan gaya bermainnya yang terencana dan halus. Selama musim debutnya pada 2006-2007, ia membangun kemitraan yang tangguh dengan Paul Scholes dan mulai berkembang menjadi salah satu gelandang pengumpan paling canggih dan berkelas di sepak bola Inggris. Bahkan di musim debutnya itu, ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Premier untuk Setan Merah. 1 minggu setelah kesuksesan memastikan gelar Liga Premier, Carrick pun ditawari kontrak baru dengan durasi 4 tahun yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2008. Kontrak baru ini setidaknya membuat Carrick bertahan hingga Juni 2012. Puncak karirnya berseragam The Reds Devil bisa dibilang terjadi di musim keduanya, yakni musim 2007-2008, di mana ia berpartisipasi dalam final Liga Champions pertamanya pada tanggal 21 Mei di Moskow, Rusia. Ia bermain penuh di laga final yang berjalan hingga 120 menit dalam kemenangan adu penalti 6-5 atas Chelsea. Ia mengambil penalti kedua MU dalam adu penalti tersebut dan berhasil ia konversi untuk membantunya meraih gelar Eropa pertama dalam karirnya. 1 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2009 Manchester United mempunyai kesempatan menyamai dominasi yang dimiliki AC Milan, yakni meraih gelar Liga Champions 2 kali beruntun. Setan Merah saat itu masih di bawah nahkoda Sir Alex Ferguson dan difavoritkan untuk menyamai rekor yang dimiliki Rossoneri saat bertemu Barcelona di final. Final Liga Champions tersebut digelar di Olimpico Roma dan kubu Setan Merah harus rela dikalahkan Barcelona dengan skor 2-0. Kekalahan di final 2009 merupakan kekalahan yang menyakitkan bagi Michael Carrick selama berseragam Setan Merah. Alasan Carrick menyebutnya sebagai kekalahan menyakitkan karena Setan Merah telah berambisi besar untuk mengulang kejayaannya di Eropa seperti pada tahun sebelumnya. Sayang, kekalahan menyakitkan itu terulang kembali di musim 2011, bahkan kalah dengan musuh yang sama, yakni Barcelonanya Pep Guardiola. Meski kalah, namun permainan Carrick mendapatkan pujian dari Guardiola yang mengatakan bahwa Carrick adalah satu-satunya pemain yang pantas masuk ke tim Barcelonanya yang memenangkan Liga Champions pada tahun 2011. Ia dianggap sebagai sosok gelandang yang tenang dan ahli dalam melakukan intersepsi. Keahliannya dalam intersepsi tersebut bahkan membuat Carrick sesekali mengisi posisi sebagai bek tengah yang menunjukkan keserbagunaannya. Kemudian pada musim 2012-2013, mungkin juga menjadi salah satu musim terbaiknya mengenakan seragam merah, karena bersama Robin van Persie, pemain nomor 16 MU ini menjadi kunci kemenangan Liga ke-20 klub. Pada musim-musim berikutnya setelah Sir Alex Ferguson pensiun, Carrick mengalami beberapa tahun sulit karena cedera. Tetapi ketika fit dan dibutuhkan, ia terus menunjukkan kepada penggemar bahwa ambisi dan komitmennya tak pernah padam terhadap klub. Pensiunnya Sir Alex Ferguson menjerumuskan klub ke dalam dunia ketidakpastian yang tak terduga. David Moyes dengan cepat tenggelam dalam pasir hisapnya sendiri, sementara Louis van Gaal memberikan hiburan di luar lapangan dan sikap lesu ketika di dalam lapangan.
Ketika kedatangan Jose Mourinho mencoba untuk menyalakan kembali api dengan keberhasilan yang terbatas. Dan Michael Carrick telah menyaksikan pasang surut klub utama Inggris tersebut. Karena ia selalu menjadi pemain penting bagi ketiga pelatih tersebut. Bahkan Louis van Gaal pernah menyebut bahwa ia kesulitan ketika Carrick tak ada di tengah lapangan. Dengan usia yang tak lagi muda, cedera pun terus mengganggu penampilannya. Bahkan di akhir karir sepak bolanya, Carrick mengungkapkan bahwa ia mengalami irama jantung yang tidak teratur yang membutuhkan prosedur medis dan membuatnya absen cukup lama. Masalah kesehatan ini pula yang kemudian hari membuatnya memilih pensiun sebagai pesepak bola profesional yang terjadi di akhir musim 2017-2018, tepat di usianya yang menginjak 36 tahun. Secara kasat mata, Carrick memang tidak pernah terlihat melakukan hal-hal spektakuler. Lain halnya dengan Steven Gerrard, Frank Lampard, atau Paul Scholes. Cara bermain Carrick yang kelewat simpel itu seringkali dilihat sebagai sebuah keterbatasan alih-alih kelebihan. Jika saja para manajer tim nasional Inggris bisa memahami bahwa untuk mendampingi Lampard dan Gerrard, mereka butuh gelandang bertahan seperti Carrick. Mungkin narasi hidup Carrick bakal menjadi sedikit lain. Ia tidak pernah terlalu dipercaya di Three Lions, bahkan hanya punya 34 caps di timnas senior, meski Carrick adalah konstanta tak tergantikan di Manchester United. Bersama Setan Merah, ia sudah pernah mengecap semua gelar yang mungkin didapat, mulai dari Piala FA sampai Liga Champions, mulai dari Liga Inggris sampai Liga Eropa. Setidaknya, meski tidak semuanya, masih ada yang mau dan mampu mengapresiasinya. Andai saja Carrick berasal dari Spanyol, Italia, atau Jerman, jumlah capsnya mungkin akan jauh lebih tinggi karena cara mereka merayakan dan menghargai pemain gelandang bertahan seperti dia berbeda. Bicara soal bayang-bayang, Anda mungkin ingat partai testimonial Michael Carrick di Old Trafford yang terjadi pada 4 Juni 2017. Di situ Carrick memang mencetak sebuah gol indah dari luar kotak penalti. Namun, yang menjadi sorotan utama laga itu justru berlanjutnya perseteruan Gary Neville dan Jamie Carragher. Di hari yang dipersembahkan untuk dirinya saja, kilau Michael Carrick masih kalah terang. Namun, bagi Carrick sepertinya itu tak pernah jadi soal. Dia sudah terbiasa dengan itu dan barangkali dia lebih bahagia berada di sana.